Yowei, tolong mimpin doa ya untuk mengawali kuliah hari ini buat teman-teman yang akan presentasikan ya. Baik Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas panggilan hari ini Tuhan, menyertai kami dan juga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul hari ini Tuhan. Ya sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan, biarlah apa yang teman-teman kami akan prestasi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan dorongan motivasi apa yang mereka pelajari, itulah mereka akan hari ini akan prestasi Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai mereka akan mendengar juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pimpin yang supaya kita bisa dapat juga mengalami apa yang mereka disampaikan itu Tuhan. Dan waktu selanjutnya kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Amin Ibu. Ya. Mitra sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Lagi cari apa? Lagi cari dokumen katanya Ibu. Oh, belum. Belum siap? Sudah siap Ibu katanya. Oke. Mitra, ayo silakan. Halo Bu. Suara saya kedengaran Ibu? Ya, kedengaran. Di sini sama saya Ibu, error handphone saya, makanya suara double. Kalau gitu kamu di sini aja, lantai 2 ke kantor saya. Lebih parah Ibu. Enggak, kamu pakai laptop saya. Di sini aja Bu. Gak apa-apa. Oh, Kedengaran? ya kedengaran. Oke. Baik. Salam anak-anak. Shalom, Bapak-bapak. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik. Pagi ini kita belajar teori mengajar, mana tema kita pagi ini yaitu saling melayani, yang terambil di 2 Timotius 4 pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan Roma 12 ayat 11. Lanjut Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan, siswa dapat memberikan penjelasan tentang arti melayani dan mengapa orang Kristen harus melayani dengan jelas dan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua peserta didik. Nah, nanti kalau kita udah tahu ini tujuan pembelajaran kemana, nanti di sini kita akan membahas secara kelompok. Lanjut Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, sebelum itu anak-anak mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami landaskan dengan darah-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, lanjut. Nah, sebelum itu Bapak absen dulu ya anak-anak. Jordan hadir. Enggak hadir Pak, enggak ada nama Jordan. Rachel hadir. Hadir. Asnita hadir. Hadir. Lukman hadir. Hadir. Joisman hadir. Semua anak-anak Bapak sudah hadir semua ya, tidak ada yang absen. Puji Tuhan. Jadi masih ada yang kurang nama di sini ya. Baik, semuanya hadir. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Sebelum kita masuk kegiatan kita memerlukan beberapa dasar untuk bagaimana kita menyampaikan materi yang harus kita pelajari pagi ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan handphone ataupun laptop untuk
memaparkan materi pada pagi hari ini. Kebetulan karena ini saya presentasi ya, jadi saya lanjut kegiatan inti. Yang pertama, mendalami cerita Alkitab. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana kita itu bisa mendalami cerita Alkitab. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, bagaimana itu melayani. Jadi yang pertama itu kita harus bertujuan untuk saya bertujuan untuk mengajak anak-anak saya untuk mengenal bagaimana itu cerita tentang Alkitab. Nah, di sini cerita itu bertujuan untuk mengajak peserta didik dalam memahami isi tentang Alkitab dan bagaimana kita menyatakan diri kita kepada Kristus untuk melayani Dia dengan setia. Yang kedua, memahami manfaat membaca firman Tuhan. Memahami manfaat membaca firman Tuhan itu bagaimana kita bisa menjawab apa yang ada dalam Alkitab dan kita mudah mengerti dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak harus tahu bagaimana sih kita itu harus membaca firman Tuhan itu dengan mencari makna, tujuan cerita Alkitab itu kita apakan gitu dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar ya bagaimana kita harus membaca firman Tuhan itu dengan kita mengawali dengan doa, mengawali dengan hati yang tenang dan pikiran kita itu jangan kemana-mana. Yang ketiga, membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Nah, karena ini melayani Tuhan, ini juga berdampak bagi kita dalam pertumbuhan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita hanya membaca saja dan tidak berdampak dalam kehidupan kita, tidak ada pertumbuhan atau perubahan, sama aja kita tidak begitu betul-betul untuk mendalami Alkitab atau membaca merenungkan firman Tuhan tersebut. Jadi kita harus mengawali dari membaca firman Tuhan itu dengan penuh dampak dalam kehidupan kita. Dengan adanya perubahan dengan apa yang kita baca, meskipun itu tidak begitu mudah untuk kita mengerti, tapi setidaknya dalam apa yang kita baca itu bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, ini bagaimana kita membaca firman Tuhan dan dampaknya terjadi dalam pertumbuhan iman kita. Nah, pertumbuhan iman yang dimaksud dalam saling melayani itu yaitu perbuatan kita. Bagaimana cara kita berbicara sama orang yang lebih tua umurnya dengan kita. Mungkin anak-anak saya di sini pasti sering ngomongnya sama orang tua kadang lebih tinggi. Jadi tidak boleh, tidak baik begitu. Nanti orang tua bilang siapa ngajar Nana kayak gitu ngomong, nggak boleh gitu ya Nana ya. Jadi di sini kita harus membaca firman Tuhan itu dengan memiliki dampak dalam kehidupan kita, dengan berbakti sama orang tua, menolong orang tua dan menghargai orang tua. Yang ketiga, yang keempat, menghayati makna saling melayani. Nah, di sini saya memberikan contoh menghayati makna dalam saling melayani itu. Kita melayani, contoh sama orang tua, dengan cara kita harus membantu, melihat kegiatan orang tua, dan kita melayani orang tua sepatu kita sebagai anak. Ya, kita harus juga tidak harus berperan untuk mementingkan diri sendiri. Nah, di sini kita lanjut pada poin kelima, belajar dari nyanyian. Nah, kita harus belajar bernyanyi. Meskipun kita dari tadi membaca firman Tuhan ataupun kita berdoa atau melayani orang tua, melayani baik dalam gereja nantinya, kita juga harus bisa belajar bernyanyi. Kita membawakan lagu yang mudah
mudah kita mengerti. Keenam, di sini diskusi ya, diskusi dan tanya jawab yang menjadi nantinya pembahasan ini setiap berkelompok. Nanti Bapak akan buat kelompok. Tiap kelompok itu ada 6, jadi 2 kelompok. Tiap satu kelompok ada 6 siswa. Nanti Bapak akan kasih yang menjadi topik pembahasan kita itu menjadi topik diskusi kita dan tanya jawab, yaitu apa tugas dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nah, ini mudah sekali. Ini kita dalam berinteraksi keseharian kita untuk orang tua. Kegiatan penutup. Setelah kita udah belajar tentang bagaimana itu tentang melayani, jadi kita harus tahu kita nanti harus memberikan pendapat kita masing-masing untuk materi pembelajaran kita pagi ini anak-anak ya, dan itu harus kita juga benar-benar paham betul apa nantinya yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kita pagi ini. Lanjut Ibu. Oke, sebelum itu kita nyanyi ya. Sebelum Bu, bukan di situ Bu. Diskusi. Kita harus tahu pengertian diskusi dan bagaimana. Oke. Diskusi. Kita harus mengerti apa itu dulu arti diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada siswa dan siswa diberi kesempatan secara bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti Bapak kan udah kasih topik nih, ya, bagaimana kita itu menghargai orang tua kan. Jadi kita harus memecahkan permasalahan itu. Nah, itu nanti diskusi kita. Itu arti diskusi. Kedua Ibu. Tanya jawab. Tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dalam guru kepada siswa maupun sebaliknya. Nah, setelah kita udah memecahkan masalah dari diskusi kita secara kelompok, nanti di sini Bapak akan tanya satu persatu ya, nanti siswa menjawab. Seperti itu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum itu mari kita belajar, kita menyanyi. Mari kita bernyanyi ya. Melayani lebih sungguh, itu judulnya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih. Shalom. Oke, sudah selesai ya. Ya, terima kasih Bitrano. Di antara kalian ada yang mau kasih masukan atau ada yang mau menilai gitu? Ada? Ya mungkin saya Bu. Iya Pak, Ya, bukan silakan. menilai Bu ya mungkin. Oh ya, bukan menilai, kasih masukan. Jadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Saudara Mitrano itu adalah menyampaikan isi dari
apa namanya itu RPP-nya. Sementara kita kan kalau nggak salah nih Bu, kita kan mengajarkan apa sesuai judul. Kalau hari ini melayani sesama, jadi harusnya menurut pribadi saya mungkin yang harus diperdalam adalah mengajarkan bagaimana melayani sesama. Itu yang diajarkan kepada murid-murid, bukan menjelaskan teori itu. Kalau teori itu kan tidak perlu lagi karena Ibu kan sudah kita kasih model teorinya. Kita tugasnya sekarang adalah mengajarkan apa sesuai judul. Kalau tadi melayani sesama itu yang kita ajarkan kepada anak-anak sampai selesai sesuai dengan RPP, model RPP-nya. Kira-kira gitu yang saya lihat Bu, agak sedikit. Saya juga agak mana? Apakah saya salah mengerti yang dimaksud dari apakah memang materi yang atau yang disampaikan tadi yang kurang pas dengan apa tujuan dari apa presentasi kita ini. Itu Bu dari saya. Makasih. Memang tadi penjelasan Bapak memang benar ya. Jadi Mitrano masih ada kesalahpahaman itu. Tapi pas apa ya kegiatan itu apa ya pendahuluan memang benar. Oh, kegiatan pendahuluan itu benar. Tapi setelah itu masuk ke kegiatan inti, di situ Mitrano menjelaskannya teori ya RPP itu. Mitrano bisa paham apa yang telah Bapak Nata jelaskan sama saya? Bisa Ibu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi pas awalnya kegiatan pendahuluan itu ya memang udah oke ya, sudah oke. Tapi kalau dalam kegiatan inti, jadi kamu harus mengajarkan makna melayani sesama kepada anak-anaknya gitu. Ya, itu kan temanya melayani sesama ya. Jadi bagaimana caranya melayani sesama atau kasih contoh-contoh melayani sesama gitu. Tapi pas kamu apa ya mau mengadakan diskusi buat anak-anak, ya memang itu juga benar ya. Kamu tadi bilang apa membuat kelompoknya berapa kelompok, lalu dalam satu kelompok ada 6 orang gitu kan. Lalu kamu juga jelaskan tentang tema diskusinya gimana gitu. Ya, itu juga oke ya. Itu oke. Lalu dalam kegiatan penutup mungkin harusnya sebentar. Bisa kedengaran suara saya? Mas Bu. Oh, Jadi, oke. Yang agak putus-putus. Oke, jadi sedikit kurangnya setelah selesai diskusi, lebih baik anak-anak apa ya harus mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa kedengaran? Bisa Bu, jelas. Oh ya, oke. Jadi ya kita yang lainnya sekarang saya mau kasih tahunya kepada yang belum presentasikan. Jadi kalau mau mengadakan apa ya diskusi, metode mengajar diskusi, jadi pokoknya harus membuat kelompok, lalu kasih tahu tema diskusinya bagaimana. Lalu lebih baik kasih waktu, durasi waktunya. Mungkin 20 menit atau mungkin 15 menit, begitu ya. Jadi harus ada penjelasan dari gurunya. Setelah selesai diskusi, anak-anak harus bisa apa ya mempresentasikan hasil diskusi mereka gitu. Lalu dalam apa kegiatan penutup, jangan lupa kasih tugas kepada siswa-siswinya. Lalu harus ada mungkin rangkuman gitu ya, kesimpulan dari gurunya ya dalam sepanjang pembelajaran gitu ya. Oke, terima kasih ya Mitrano. Ada yang lain mau kasih masukan kepada Mitrano? Ya, pasti ada kelebihan juga, bukan hanya semuanya salah. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, maaf ya, Mitrano. Jadi, saya bingung, Bu, mau kasih penilaian gimana di kegiatan inti itu. Tapi Jadi, pas itu diskusi, bagian diskusi memang benar itu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah nilai enggak ya? Oke, udah menilai tentang presentasi Mitrano ya. Nanti itu nilai itu dikirim ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya si Reni. Silakan. Reni ya silakan. Sudah siap? Reni, pokoknya nggak bergerak. Gimana?
Saya share screen-nya, Reni. Iya, Bu. Kalau suaranya putus-putus, nggak usah apa ya. Sebentar ya, saya share screen. Kamu coba bicara, suaranya jelas satu. Shalom. Oke, shalom. Temanya apa, Reni? Temanya bernyanyilah dengan lo ya? Suaranya, Iya, Bu. oh, bernyanyilah dengan lo. Oke. Sebentar ya. Ini suaranya. Reni, ayo silakan. Audio dibuka. Audio. Unmute, oke. Iya, Bu. Jaringan Leni tidak bagus, Ibu. Oh, oh. Leni, kesini ke kantor saya. Oh, Jaringannya kurang bagus ya? iya Ibu jaringannya. Oh, Reni, kamu kesini ke kantor saya. Tuker HP aja, Brenda sama Leni. Gimana? Bisa mengatasi? Leni pakai HP kalian. Ibu Leni pakai HP Oke, keluarga. sini. Maaf ya. Aduh. Nggak boleh kayak gitu. Ibu Guru Leni. Selamat pagi, Halo anak-anak. Ibu Guru Leni. Halo, Pagi juga, Ibu. selamat pagi. Ibu. Ibu Guru. Hari ini kita bernyanyi bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu mengabsen dulu. Mitrano, ada hadir ini hadir? Hadir Bu. Arti hari ini hadir nggak? Siap hadir, Ibu. Memi hadir pada hari ini. Hadir, Ibu. Semuanya pada hadir ya? Hadir Bu. Sebelum kita memulai materi kita bernyanyi dulu bersama-sama. Kikong badannya besar. 1, 2, 3. Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan Kau sudah memberikan nafas bagi kami, sehingga kami bisa mengawali materi kami pada hari ini. Kami menyerahkan ke dalam nama tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Di sini kita anak-anak dengan judul materi kita pada hari ini, bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Di Injil 1 Korintus pasal 14 sampai 15b. 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai 19. Di situ kita lihat ada gambar menyembah Tuhan. Kita lihat di situ cara bagaimana memuji, memuliakan Tuhan dengan cara bernyanyi dengan akal budi kita sendiri. Di sini kita lihat tujuan pembelajaran. Pertama kita lihat dulu di titik yang pertama, anak-anak, supaya siswa dan siswi itu bisa memahami bagaimana memahami berbagai jenis nyanyian dengan roh dan akal budi untuk menganalisis segala cara. Nah, kita lihat di garis yang kedua juga untuk menunjukkan solusi yang tepat melalui metode diskusi dengan teman-teman sekelasnya. Nah, di sini kita lihat supaya siswa dan siswi bisa memahami berbagai nyanyi dengan roh dan akal budi, menganalisis dengan cara kita lihat gambar yang ada bulat-bulatnya itu, kita anggap itu sebagai orang yang bernyanyi dan dengan memberi contoh roh dengan akal budi untuk menganalisis berbagai cara. Nah, seperti juga huruf love di situ, gambar love, kita harus menunjukkan solusi yang tepat untuk melalui metode diskusi kepada teman-teman sekelasnya. Lanjut. Nah, di sini kita tahu pengertiannya bagaimana bernyanyi dengan roh dan akal budi. Nah, kita lihat di 1 Korintus pasal 14 ayat 15 sampai 19. Di situ dikatakan pada ayat 15 kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang menggunakan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya tetapi untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus di situ anak-anak, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya, tidak asal bunyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-katanya juga dan cara mengucapkannya serta maksudnya. Sebaliknya juga, kita harus bernyanyi dengan pengucapan yang jelas kata-kata yang dapat dimengerti dan isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati juga oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Nah, di sini kita melanjutkan materinya lagi. Jadi anak-anak kita sudah melihat di atas bagaimana yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, di mana mereka menyalahgunakan karunia Tuhan yaitu bahasa roh. Kita juga anak-anak tidak boleh sama dengan jemaat di Korintus. Paulus juga mengatakan di situ kepada kita, kalau kita beribadah atau bernyanyi kepada Tuhan, kita harus memakai akal budi kita, yaitu kita tahu pengetahuan kita, tidak boleh kita asal-asal bernyanyi dan juga asal-asal berdoa. Ada di situ juga contohnya anak-anak waktu ibadah. Anak-anak main-main, makan-makan, gangguin teman, memukul teman, colek-colek teman, itu semua tidak boleh dilakukan pada
saat ibadah. Nah, semua itu anak-anak kita mengakibatkan sakit hati Tuhan. Dan anak-anak yang seperti itu tidak memakai akal budi saat beribadah atau bernyanyi kepada Tuhan. Nah, di sini anak-anak, jadi anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan dengan hati kita dan juga seluruh kehidupan kita. Nah, kita juga meminta kepada Tuhan karunia-karunia seperti bahasa roh, menyembuhkan orang, mengajar orang, membantu orang dan lain-lain. Tetapi di situ kalau kita dikasih Tuhan berbahasa roh, kita harus tahu caranya meletakkan. Kita tidak boleh asal-asal mengucapkannya di depan orang. Nanti kita dikatakan orang-orang seperti orang gila. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak yang materi yang kita bahas pada hari ini. Guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Nah, di sini ada beberapa macam pertanyaan yang sesuai materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Di situ di pertama apa saja jenis nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui. Yang kedua, seperti apakah bentuk-bentuk dalam nyanyian ibadah Kristen yang kamu ketahui? Apa yang harus diperhatikan di sebuah jemaat? Katakannya, kata tanya, iramanya, nadanya, atau isinya dan pesannya. Nah, keempat, apa musik apa saja yang dapat digunakan untuk nyanyi jemaat atau ibadah Kristen yang kita ketahui. Lanjut, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ialah menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi dan doa harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu anak-anak kita bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik, dan demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal budi yang baik agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, di sini kita baca anak-anak cara bagaimana kerja kelompok dan berdiskusi kepada teman-teman sekelompok, yaitu buatlah sebuah tugas kelompok dan kelompok itu terdiri atas 3 regu. Di dalam 3 regu itu ada jumlahnya siswa 12 orang. Nah, dalam 1 regu terdiri 4 orang per kelompok. Kemudian anak-anak buatlah penelitian praktek di gereja masing-masing dan seperti apakah cara yang beribadah dan dogma gerejanya. Nah, di situ kemudian kita lihat anak-anak di setiap kelompok itu mendiskusikan di dalam kelompok dan dipresentasikan. Sesuai itu tugas-tugas dikumpulkan kepada ibu. Nah, di sini guru akan bertanya kepada murid-muridnya juga, apakah ada pertanyaan tentang tugas kelompok anak-anak? Nah, di sini ada soalnya lagi esai. Pertama itu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan akal budi. Dan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bernyanyi dengan roh dan akal budimu. Apakah Anda bernyanyi dengan roh dan akal budimu dengan keberadaan saat ini? Nah, di sini ada tugas di rumah. Pilihan berganda. Nanti kita lihat di tugas RPP. Nanti filenya Ibu akan mengirimnya di grup kita masing-masing, anak-anak. Nah, di sini ada penilaian
kriteria penilaian secara individu. Guru nanti memperlihatkan di RPP tugas dan penilaian gimana cara menilai secara individu. Nah, Ibu juga akan memperlihatkan penilaian antara kelompok. Nanti Ibu akan mengirim juga di RPP juga. Nanti kita lihat di RPP kita masing RPP yang Ibu kirim nanti. Nah, di sini kita lihat guru yang bertanya kepada murid-murid apa semua sudah mengerti tentang simulasi yang Ibu terangkan pada hari ini. Nah, di sini kita lihat kita memilih jawaban yang benar yang ada di bawah ini. Ada 5 soal dan kita bisa baca masing-masing. Anak-anak, bernyanyi dengan akal budi adalah sebuah kata yang sangat indah. Nah, di sini ada huruf B dan S. Anak-anak, di situ huruf B itu anak-anak itu benar. Yang S itu anak-anak itu salah. Nah, menurut anak-anak semuanya, apakah bernyanyi dengan akal budi adalah sebuah kata yang sangat indah? Nah, di situ ada tanda checklist anak-anak. Kita tahu bahwa itu bernyanyi dengan akal budi adalah sebuah kata yang sangat indah. Nah, di situ Ibu sudah memberi checklist bahwa itu benar. Seperti juga yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini kita baca, memahaminya juga, dan memberikan jawaban yang benar dan salah. Nah, kita berdoa anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan kemuliaan dalam hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami di setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa syukur ini. Amin. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Oke. Iya. Terima kasih ya. Oke. Saya kemana? Oh iya. Ada yang mau kasih masukan? Ya, oke. Silakan. Ini hanya sedikit masukan nih buat Bu Leni. Jadi kalau kita mengajar tuh istilah kata RPP tidak boleh disebutkan kepada anak murid. Iya, benar. Yang kedua, jangan ada penambahan materi yang di luar dari konteks tema tersebut. Tadi ada apa ya? Yang di luar. Beribadah, Bu. Beribadah dengan akal budi dan sehat apa itu? Maksudnya dia kan bernyanyi dengan lo ya. Bernyanyi dengan lo kan temanya? Itu saja sih, Bu. Sebenarnya tema ini agak apa ya? Kok bawa HP saya? Ini Ibu ada telepon saya jatuh. Maaf ya. Jadi kalau apa ya, tema punya Ibu Reni itu tentang ya nyanyi dengan roh. Tadi juga ada dia sebut apa ya, talenta bahasa roh gitu ya. Emang agak susah ya untuk menjelaskannya kepada anak-anaknya ya. Kalau tentang bahasa roh, bernyanyi dengan roh ya. Jadi harus hati-hati gitu. Oke. Ada lagi mau kasih masukan? Jadi ketika guru mau ngajarkan ya, guru nggak usah apa ya menjelaskan tentang RPP-nya gimana, di dalam RPP ada apa itu ya, nggak usah jelaskan ya kepada siswa-siswinya itu. Ada yang mau kasih masukan? Tadi saya cuma tangkap ada hal yang positif itu dia kasih contoh-contoh ya.
Contoh-contoh. Jadi saat beribadah, ketika mungkin bernyanyi, ketika memuji Tuhan, anak-anak tidak boleh apa ya? Ada beberapa macam itu kan? Contoh-contoh, masih ingat gak? Iya Bu, masih Bu. Oh, Iya, Bu. itu memang sangat jelas ya. Kelihatannya ya. Jadi kenapa ada apa ya? Konten ibadah karena bernyanyi dengan roh ya dalam ibadah memang terjadi kan. Jadi waktu ibadah anak-anak main-main makan-makan gangguin teman mukul teman colek-colek teman itu semua tidak boleh dilakukan pada saat ibadah. Ini sangat-sangat apa ya, sangat detail gitu ya. Jadi anak-anak bisa paham lah gitu ya. Jadi ini menurut saya jadi ketika guru menjelaskan atau menceramahkannya ya materi, jadi hanya kasih tahu teori doang mungkin nggak cukup. Jadi harus disertai dengan mungkin contoh yang nyata di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari gitu, yang bisa terjadi gitu ya. Ya, bisa paham nggak ya? Saya tangkap ininya hal yang positif ya dari RPP Leni. Lalu kita coba lihat bikin RPP bukan PPT ya. Kalau seperti ini, coba lihat, ada banyak tulisannya ya. Untuk menjelaskan materi kepada anak-anak, umurnya masih di bawah, apa ya, kelas 6-nya ya, masih anak SD ya. Kalau begini padat, sebenarnya tidak bagus ya. Tidak bagus ya, jadi lebih baik tulisannya sedikit ya. Jadi poin-poin saja, ya, poin-poin saja ya. Apa ya? Ketika kita bikin PPT slide, lebih baik kita menggunakan poin-poin saja. Satu slide 3 poin cukup. Lalu ini cuma hal yang lain, tapi ukuran apa ya tulisan lebih baik di atas 28 ya. Jangan 18 ya. Terlalu kecil sih. Ada lagi mau kasih masukan? Halo Ibu. Ayo silakan. Nah, mungkin sebenarnya ini masukannya bukan hanya buat Ibu Leni, termasuk buat saya juga tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa sampaikan. Kita bisa belajar bersama-sama ya. Dalam proses belajar itu harus ada interaksi siswa dan guru. Yang dimana siswa tidak ngantuk saat guru menjelaskan. Karena saya waktu kelas 6 SD kadang itu malas kalau gurunya geng terus, nggak ada juga hasilnya sama sekali. Jadi itu harus perlu seorang guru memperhatikan, di mana dia juga memfokuskan untuk materi pembelajaran pagi ini dan juga menyelipkan kata yang bikin siswanya itu nyaman dengan apa yang direspon. Jadi itu mungkin dari saya sedikit masukan, dan itu saya secara pribadi saya tadi belum ada sama sekali, jadi itu salah satu masukan lah. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih ya. Memang minggu kemarin saya sudah ya menjelaskan. Karena ini sekarang kita melalui Zoom-nya ya. Di depan kita tidak ada teman-teman, tidak ada siswa-siswinya. Memang ini salah satu keterbatasannya ya untuk mengajar siswa-siswi itu. Jika di depan kita ada mungkin teman-temannya, siswa-siswi, mungkin kita bisa melakukan interaksi gitu ya. Tanya jawab bisa lah. Tapi ini cuma melalui Zoom, jadi ada keterbatasan. Ya. Tapi kalau nanti kalian ada kesempatan untuk mengajar anak-anak tatap muka ya jangan lupa harus ada di dalam pembelajaran, harus ada interaksi ya, saling tanya jawab itu. Guru sudah menjelaskan sebuah teori mungkin 5 menit ya, menceramahkan. Setelah itu ya guru harus tanya sejauh mana apa ya siswa-siswi bisa memahaminya tentang apa yang dia telah jelaskan ya. Oke, penting sekali ya dalam pembelajaran harus ada interaksi di antara guru dan siswa-siswi. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk masukannya. Ada lagi? Sudah mau nilai enggak ya? Tentang guru Reni? Sudah? Sudah. Tidak ada masukan?
Dah. Oke. Kalau begitu, selanjutnya Frena akan presentasikannya ya. Sudah siap? Siap, Ibu. Oke. Sebentar. Saya share screen-nya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Silakan dimulai. Baik, Bu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Luar biasa baik ya. Oke, sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelum itu anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta salah seorang memimpin kita dalam doa. Ibu minta Arti untuk memimpin kita dalam doa ya. Siap, Ibu. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memulaikan pelajaran kami, berkati dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami ingat, boleh kami pahami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau ngabsen dulu. Leni. Hadir Ibu Frena. Gary. Hadir, Ibu. Mitrano. Hadir. Oke. Next ya. Jadi anak-anak, minggu lalu kita telah belajar bab 5 tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang kita masuk bab 6 ya, tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Dengan pembelajaran di bab 6 ini, diharapkan bahwa siswa dan siswi dapat memahami dan menunjukkan sikap memberi dengan rela dan hati yang gembira dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau memutarkan satu video. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Nanti Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Sebentar ya. Sebentar. Halo cobaan Kristus, hari ini kakak mau bicara soal persembahan. Ada yang tahu ini gambar apa? Benar, ini kantong persembahan. Persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu bisa dikasih dalam bentuk uang, barang, atau diri adik-adik dengan berbuat baik, itu juga persembahan. Adik-adik, dalam kitab Imamat 1 ayat 1-3, Tuhan mengingatkan kita
memberi persembahan yang baik untuk Tuhan dengan cara yang benar. 1. Memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. 2. Memberikan persembahan harus dari usaha sendiri atau mama papa, bukan pinjam dari teman ya. 3. Memberikan persembahan yang baik seperti dulu orang Israel memberikan hewan yang paling bagus. Itu artinya kita juga harus memberi persembahan dengan cara yang benar, karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Contohnya, uang persembahan yang akan kita berikan untuk Tuhan harus bersih dan tidak boleh dilipat atau diemas. Supaya uangnya tidak lecek, tetap rapi dan tidak robek. Jagoan Kristus, yuk mulai sekarang kita memberi uang persembahan yang rapi ya. Dan juga mempersembahkan diri dengan menjadi anak yang baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Dengan demikian kita sudah menenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sudah menonton video tadi kan? Sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, tadi di dalam video itu menjelaskan persembahan. Di dalam video itu persembahan itu apa? Ada yang ingat? Suatu pemberian dari kita untuk Tuhan, Bu. Ya, betul. Persembahan itu sesuatu yang kita berikan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Pintar ya. Selanjutnya, terus siapa lagi yang masih ingat? Persembahan bisa kita kasih dalam bentuk apa saja? Barang, Untuk uang. barang, uang, Diri kita berbuat baik kepada orang lain, Ibu. Ya, betul. Persembahan bisa kita kasih dalam bentuk uang, barang yang dapat berguna bagi orang lain dan juga diri kita, diri adik-adik sebagai persembahannya. Yaitu dengan kita berbuat baik. Kita harus memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Di situ bercerita tentang Raja Salomo yang sedang membangun bait Allah. Nah, anak-anak, Raja Salomo ini membangun bait Allah dalam berukuran besar pada waktu itu. Semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Nah, anak-anak, pada saat itu juga ayahnya Raja Salomo atau Raja Daud mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan bangunan bait Allah pada saat itu. Nah, anak-anak, pastinya kalau membangun bait Allah membutuhkan banyak dana kan? Dan mereka pada saat itu berlomba-lomba untuk memberikan persembahan untuk bait Allah. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan dan dikembalikan lagi kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Luar biasa kan anak-anak? Ya, Bu. Mereka memberi persembahan dengan rela dan hati yang gembira. Begitu juga dengan kita saat kita memberi dengan rela dan hati yang gembira akan membawa berkat. Nah, karena persembahan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan atau ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan, maka di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 di situ dikatakan bahwa kita harus memberi persembahan dengan kerelaan hati.
Anak-anak, keinginan untuk memberi persembahan kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang bersungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Anak-anak, kita memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika kita memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tidak juga karena paksaan dari orang lain atau dari diri sendiri karena merasa bersalah atau tidak merasa bersalah kalau kita tidak memberi. Anak-anak, kita juga memberi persembahan itu harus dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Lanjut, Bu. Nah, anak-anak, dari materi tadi, Ibu pengen tahu apa kalian memahami atau tidak. Untuk itu, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, siapa yang masih ingat dalam materi tadi, siapa yang membangun bait Allah? Nah, pintar. Ternyata masih ingat ya. Yang kedua, siapa yang membangun? Tadi mereka berlomba-lomba untuk memberikan persembahan. Dengan hati mereka seperti apa dalam memberikan persembahan? Hati yang tulus, Ibu. Wah, ternyata anak-anak Ibu pintar semua ya, masih ingat. Sekarang kita akan melanjutkan. Ibu akan membuat kelompok untuk kita berdiskusi ya. Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama, Gary, Mitra, Memi, dan Lenti. Dan kelompok yang kedua, Nata, Leni, Joel, Arti. Kelompok yang ketiga, Frena, William, Natasha, Yoel. Nah, di dalam diskusi kelompok, kalian akan membahas tentang memberi persembahan yang terbaik. Seperti materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian akan membahas dan berdiskusi dalam waktu 10 menit ya. Setelah itu kalian akan berpresentasi. Nah, anak-anak, karena kalian sudah selesai berdiskusi dan juga berpresentasi dari materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita di hari ini, yaitu persembahan sebuah tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan sikap kita, hati kita juga harus menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur, harus dengan rela dan memiliki hati yang gembira saat memberikan persembahan. Tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga barang, dan paling terpenting adalah diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab atas anugerah yang Allah telah berikan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan bagikan kertas tugasnya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, Ibu minta juga salah seorang untuk menutup kita dalam doa ya. Natasha bisa menutup kita dalam doa, mengakhiri pembelajaran. Baik, Oke, Ibu, mari kita. sudah berdoa ya? Sudah. Terima kasih Ya, untuk Ibu, menghematkan terima waktu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Oke. Nah, sambil menilai tentang presentasi Frena, ayo teman-teman kasih masukan. Memi gimana? Memi, William, ayo kasih masukan. Natasha, ya kasih masukan.
Kalau menurut saya Ibu sudah bagus ya. Bagus. Tapi yang mananya bagusnya? Bagusnya seperti Ibu, dia jelas, singkat begitu Bu. Kita mendengarkan tidak ngantuk Ibu. Dan murid nantinya akan bersemangat begitu Ibu. Ya. Penjelasannya singkat. Lalu murid-muridnya agak merasa bosan gitu ya. Tapi kalau bisa intonasinya bisa juga akan naik gitu ya. Ya, tidak masalah ya. Tapi kalau bisa, kalau ada bagian yang mau menegaskan itu, kalau gitu mungkin intonasi suara mungkin agak lebih tinggi, itu lebih bagus. Oke, makasih. Yang lain? Memang Frena dia berusaha untuk mengadakan interaksinya ya. Barusan kita ini bahas ya. Dia ada apa ya cara-cara ya untuk mengajak anak-anak. Lalu ada juga tanya jawab juga kan. Setelah selesai nonton video, Frena dia berusaha untuk bertanya tentang isi videonya. Ya, itu kan? Lalu tadi juga setelah selesai penjelasan dari Alkitab, 1 Tawarik sama 2 Korintus, sudah menjelaskan di situ. Mungkin lebih baik mungkin tadi ada kalau bisa menunjukkan gambar gitu kan, 1 Tawarik itu Salomo dia membangun bait Allah, sampai sertai itu gambar-gambar gitu mungkin lebih menarik ya daripada guru hanya menjelaskan terus. Tapi ya setelah penjelasan tentang Alkitab, dia juga berusaha untuk bertanya kepada siswa-siswinya gitu kan. Itu juga salah satu interaksi gitu ya, interaksi guru sama anak-anaknya. Oke, bagus ya. Yang lain ayo kasih masukan. Tidak ada? Kalau ada kelebihan kalian tunjuki kasih tahu. Kalau ada kekurangan juga ya kasih tahu biar kita bersama-sama bisa belajar. Cue? Dari saya. Jakarta. Oke, Witrano, ayo silakan. Bagus Ibu. Mudah dimengerti, jelas, singkat dan padat, dan kita tidak bingung dan tidak bertele-tele dalam menjelaskan materi. Oke ya. Pendapatnya sama dengan Natasha. Oke, makasih. Yang lain? Tidak ada? Sudah menilai? Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya Arti akan presentasikannya ya. Oke, sebentar. Kelihatan Arti? Iya, Bu, kelihatan, Ibu. Oke, silakan. Suara saya bisa kedengaran? Ya, jelas. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu sama teman-teman semua bahwa slide yang saya bikin ini bukan slide yang akan saya tampilkan ketika saya mengajar nanti. Ini soalnya lengkap dengan kalimat yang akan diucapkan oleh gurunya. Oke, saya akan mulai. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Selamat pagi, baik Bu. Pagi Bu. Wah, kabar baik semua ya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Hebat semuanya ya. Sebelumnya Bunda mau tanya nih, adakah yang belum mandi dan langsung berangkat ke sekolah? Jika ada, boleh tunjuk tangan dong. Oke, Tidak ada Ibu. Sudah segar dan semangat. Nah, yang belum sarapan boleh tunjuk tangan dong. Bunda mau lihat. Sudah semua ya? Oke, hebat anak-anak Bunda ya. Berarti sudah siap semua ya buat belajar?
Hebat semua. Oke, next. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bunda minta tolong satu orang maju ke depan, pimpin lagu dan berdoa. Bunda minta Frena ya, silakan Frena ajak teman-temannya nyanyikan lagu Bapakku Datang. Oke, next. Oke, sudah. Sudah? Next. Oke. Sudah bernyanyi ya, next. Oke, sebelum kita memulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, oke, next. Nah, terima kasih Frena ya, sudah memimpin kita dalam doa dan sudah bernyanyi ke depan. Sama. Sebelum kita masuk, Bunda mau absen terlebih dahulu. Frena, Memi, Lenti, Gary, Mitra, Natal, Joel, William, Leni, Tasya. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Anak-anak sudah Bu. siap belajar ya? Siapkan alat tulis dan bukunya. Silakan periksa catatan minggu lalu. Materi terakhir tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa, Bu? Wah, masih ingat semua ya. Masih ingat semua ya. Hebat anak-anak Bunda. Oke, next. Baiklah, hari ini kita akan belajar dan masuk pada materi bab 6, yaitu pelajaran 4 dengan tema bacalah dan temukanlah dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang akan dibaca dan dapat menemukan isi dari Alkitab serta menerapkan teladan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga di kalangan masyarakat melalui metode ceramah dan diskusi. Oke, next. Baiklah anak-anak, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tema pembelajaran hari ini, yaitu tentang bacalah dan temukanlah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bacalah dan temukanlah dalam ayat ini? Next. Nah, yang dimaksudkan dalam kata bacalah dan temukanlah dalam materi ini, yaitu kita tahu kan bahwa Alkitab adalah buku yang dimana di dalamnya menceritakan semua tentang Yesus Kristus. Melalui membaca, kita bisa mendalami Alkitab, kita bisa mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak hal-hal yang sangat menarik. Seru banget deh pokoknya. Anak-anak penasaran nggak? Kalau penasaran, nanti di rumah silakan dibaca ya. Oke, next. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi atau tema hari ini, kita perlu tahu dulu nih, apa sih manfaat membaca Alkitab itu? Berpikir ya, apa sih gitu. Oke, manfaatnya adalah yang pertama, mengajar orang tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, yang kedua, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Juga memberi hikmat dan menuntun kita pada keselamatan. Mengetahui apa yang baik dan benar menurut Allah. Mengetahui cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Oke, next. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja manfaat membaca Alkitab? Oke, anak-anak, kita sebagai orang percaya, membaca Alkitab adalah kewajiban kita. Karena apa? Ada yang tahu? Karena dengan membaca, kita akan temukan banyak hal-hal yang dapat membangun kerohanian kita. Dan di dalam Alkitab juga, banyak sekali hal yang akan mengajarkan kita supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Bapa atau Tuhan Yesus. Oke, next. Selain kita membaca dan kita menemukan banyak hal di dalam Alkitab, satu hal yang paling penting, ada yang tahu apa itu? Melakukan, yes, tepat sekali. Di dalam isi Alkitab tidak hanya kita baca, namun juga wajib kita lakukan. Ada yang bisa kasih contoh sama Bunda? Apa saja yang sudah kita baca terus akan kita lakukan? Apa sih? Ada yang tahu nggak? Next.
Contohnya, kita membaca di dalam Perjanjian Lama, yaitu 10 perintah Allah. Di situ ada tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Juga ada tertulis, jangan membuat bagimu patung. Juga ada tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di situ kita telah baca, dan kita tahu apa saja perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Next. Nah, kita sudah baca dalam 10 perintah Allah bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Jadi kita harus melakukannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mencuri contohnya ya. Nah, apalagi jangan berbohong, jangan membunuh, harus mengasihi sesama dan lain-lain. Masih banyak contohnya ya. Pasti anak-anak semua tahu apa maksud Bunda. Jadi sudah paham semua apa saja perintah Tuhan. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran hari ini? Jika ada, silahkan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas dan paham ya. Hebat semua anak-anak Bunda ya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 akan diketuai oleh Leni dengan anggotanya Mitra, Joel, Lenti, Natal, dan Yoel. Nanti untuk kelompok 2 akan diketuai oleh Gary. Anggotanya Frena, William, Natasha, Memi. Nah, itu ya. Jadi sudah ingat semua kelompok-kelompoknya dan ketuanya? Ayo silakan ketua kelompok di handle ya, teman-teman yang lain ya. Bikin satu kelompok semuanya. Bunda akan bagikan kertas HVS di setiap kelompok masing-masing. Dan yang akan didiskusikan yaitu tentang materi hari ini dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu tentang apa tadi tema kita? Ada yang masih ingat? Baca dan temukanlah. Oke, tepat sekali. Next. Nah, Bunda akan berikan soal di kertas ini ya. Silakan mulai berdiskusi sama teman-temannya, ketua kelompoknya di handle ya, teman-temannya ya. Jadi dalam kelompok itu semuanya harus aktif. Nggak ada yang diam ya, nggak ada yang sibuk menggambar. Semuanya harus kerja, harus bantu temannya. Oke? Tentukan dulu nih siapa yang akan bertugas untuk menulis. Siapa yang bertugas untuk memberikan saran. Semuanya harus terlibat aktif ya. Oke. Sudah selesai semua? Hebat. Silahkan maju ke depan untuk kelompok 1. Silahkan mempresentasikan. Wah, sudah semua ya, sudah presentasi semua ya, hasilnya sangat-sangat bagus. Oke, siswa boleh mengumpulkan hasil diskusi ya, silakan lembar kertasnya dikumpulkan sama Bunda. Next. Guru melakukan penilaian, next. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bacalah Alkitab dengan tekun, maka di situ anak-anak akan menemukan banyak hal mengenai teladan Yesus Kristus. Nah, dengan membaca kita akan mengetahui banyak hal yang rahasia-rahasia kita akan temukan kalau kita rajin membaca Alkitab. Nah, itu adalah kewajiban kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Oke, next. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Atau membosankan? Menyenangkan? Wah, harus dong, harus menyenangkan ya. Masih semangat semua ya, masih semangat. Oke. Sebelum kita akhiri, Bunda mau kasih tugas mandiri. PR ya, secara individu. Di rumah boleh minta ajarin sama kakak-kakaknya, boleh juga minta ajarin sama orang tuanya, silakan ya. Atau teman-teman yang lebih, atau kakak tingkat, kakak kelas ya. Nah, ini tugasnya ya, selamat mengerjakan, tetap semangat. Oke. Next. Nah, Ibu telah kasihkan semua tugasnya. Tidak ada pertanyaan lagi ya mengenai tugas ya, sudah jelas ya. Jadi minggu depan silahkan dikumpulkan tugasnya. Guru berdoa, next.
Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak tersayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Tetap semangat, oke? Siap semua ya, tetap semangat. Ingat ya, jangan lupa pesan Bunda tadi harus membaca Alkitab, harus dengan tekun karena akan ada upahnya nanti jika kita tekun membaca Alkitab. Oke. Next, sudah habiskah slide-nya? Ya. Oke, teman-teman, presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Sudah ya, sudah presentasikan. Oke, ada yang mau kasih masukan? Silakan. Ayo. Baik, Bu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Maaf ya, ini diskusi kan, masukan. Iya. Mungkin juga kita benar, walaupun kita kasih masukan belum tentu benar. Jadi saya hanya ada sedikit mix antara kita mengajar siapa gitu. Jadi apakah kita di sekolah minggu atau kita lagi di kelas sekolah SD. Nah itu yang saya agak sedikit tadi menangkap ada mixnya berbeda, karena saya lihat kalau maaf nih, kalau saya lihat yang mengajar ini kayak sekolah minggu, tetapi kita di RPP kita adalah kelas 6 SD. Jadi maksud saya mungkin saya salah menilai, tapi itulah yang saya tangkap, ada mixnya antara SD dan sekolah minggu. Kalau seperti yang tadi yang hari ini yang arti cocok sekali, bagus sekali sebetulnya. Tapi kalau saya lihat untuk seperti itu sekolah minggu gitu. Tapi kalau mengajar di sekolah mungkin tidak, mungkin ya, saya juga enggak begitu. Mungkin tidak seperti itu caranya. Mungkin lebih kalem kalau di sekolah. Memang beda dengan di sekolah minggu kita harus berapi-api, memang harus ya itu ya bagaimana itu. Tapi nggak tahu, itu hanya pandangan saya. Mungkin kalau saya salah ya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu, itu aja. Oke Pak, saya mau tanya sebelumnya nih, saya memang bingung Pak, perbedaan mengajar di sekolah minggu dan di sekolah. Nah itu di sekolah minggu kita juga mengajar kan, dan di SD kita juga mengajar, jadi saya sulit membedakan, serius itu memang sulit sekali. Itu yang sering jadi pertanyaan gitu Pak. Apa sih perbedaan mengajar dan bercerita di sekolah minggu? Itu soalnya agak beda tipis gitu Pak, jadi saya sulit sekali untuk membedakan. Ya terima kasih Pak, terima kasih sarannya. Oh mungkin mengajarnya tetap sama, tapi kalau saya sesuai bahasa, bahasa ya. Mungkin kalau di sekolah lebih baik guru menggunakan bahasa yang resminya. Bisa juga memang menggunakan bahasa-bahasa gaul sedikit gitu, tidak masalah ya, tidak ada peraturan yang tepat gitu. Tapi kalau di sekolah, apalagi sekolah negeri, atau ya kira-kira seperti itu, mungkin lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang tepat gitu ya. Formal, bukan informal, formal gitu. Kalau bisa. Tapi tidak ada peraturan yang tepat gitu, tidak ada. Nggak boleh pakai bahasa informal di dalam kelas, ruang kelas, tidak ada ya seperti itu. Lalu tadi arti menggunakan kata bunda, tidak masalah ya bagi apa siswa-siswi, bunda. Itu bahasa apa ya, buat orang Islam bukan. Saya hanya tanya, saya nggak begitu tahu bahasa Indonesia. Saya pernah mengajar Ibu di suatu SD, jadi panggilannya memang Bunda, terserah gurunya sih maunya dipanggil Bunda, dipanggil Ibu atau apa. Itu kalau di SD sih itu nggak menjadi masalah sih. Setahu saya pernah mengajar gitu. Yang lain? Oke. Yang lain? Tidak masalah Bunda. Nggak masalah ya? Saya tanya, saya nggak begitu tahu. Biasanya ibu guru gitu ya? Biasanya ibu guru sih, Bu. Oh, jarang pakai bunda atau gimana?
kalau misalnya kalau di sekolah itu Ibu, nggak pernah sih saya dengar bunda atau kakak gitu, yang adanya ibu guru. Tapi kalau anak sekolah minggu itu kita bisa panggil kakak atau bunda atau menurut kita. Oke. Jadi ya sebenarnya tidak masalah, tapi kita ikutin yang resmi. Jadi lebih baik ibu guru mungkin ya, ibu guru ya, atau papa guru, ibu atau papa. Ada lagi masukan? Memang kalau arti udah ada semangat gitu ya, semangat untuk mengajar, lalu selalu menyemangati siswa-siswi gitu ya, saat dia mau menjelaskan kepada siswa-siswinya. Itu memang kelebihan. Oke. Tadi saya mau tanya ya, arti tema diskusi itu apa ya? Mereka berdiskusi tentang apa? Bacalah dan temukanlah Alkitab. Itu tema. Iya, Bu. Mereka Temanya itu memikirkannya tentang apa? mereka memikirkan tentang ini, Bu, apa namanya? Kan di sini indikatornya yaitu tentang manfaat membaca Alkitab. Nah, ketika anak-anak itu berdiskusi yaitu membahas tentang apa sih manfaat membaca Alkitab gitu. Oh, tapi apa sih fungsinya? Tadi tidak ada penjelasan kan sebelum mengadakan diskusi. Saya cuma lihat tema. Sebelumnya Ibu saya jelaskan. Jadi ya, mereka harus ketinggalan atau memang sudah saya jadi manfaat untuk baca kitab. Manfaat, tujuannya, terus dampaknya apa gitu. Oh iya, itunya temanya. Oke. Tema diskusi, bukan tema pembelajaran, tema diskusinya. Oke, ada lagi masukan? Semuanya sama, Bu. Sama, semuanya sama. Jadi kita juga harus perlu lihat bahwa dalam mengajar siswa dan siswa anak sekolah SD atau sekolah minggu itu sangat jauh beda ya. Karena secara SD itu saya jujur tadi ketawa juga, kenapa ya ada bunda? Nah, nggak pernah ada kata bunda kalau di SD. Itu kalau di sekolah minggu mau panggil tante kah, nenek, terserah. Kalau di sekolah minggu itu nggak jadi masalah buat Tuhan, karena Tuhan tidak memandang itu. Kalau sekolah itu ada aturan, ya. Jadi kalau misalkan kita panggil bunda, kita sama aja mengajar siswa itu kayak di rumah. Ya. Jadi ibu dan guru itu ya wajib. Itu dari saya sih, benar kata penatal tadi. Itu cara notasi nada, cara menyampaikan sangat jauh berbeda. Karena seorang guru itu tidak ada begini. Oh iya gitu. Saya bukan ini ya, cuman saya di sini menegaskan bahwa kita mengajar di sekolah. Saya menegaskan supaya kita nantinya tidak salah menjelaskan materi pembelajaran buat sekolah. Nanti dipikir, ini ibu guru ngajar saya ini ya kayak TK gitu. Enggak, itu masih sekolah minggu, tapi ini sekolah dasar. Kita berpendidikan. Apa tuh anak-anak sekolahnya berpendidikan, bukan ini. Jadi itu dari saya sih, karena itu aturan dari pendidikan. Oke ya. Oke. Terima kasih Mitrano. Tidak ada lagi? Tidak ada. Sudah menilai 4 orang? Sudah? Ya, kalau sudah dikirimnya ya, dikirim kepada saya. Jadi sebenarnya seorang guru, mereka harus kelihatan semangat, ya. Walaupun mungkin pagi hari perasaannya nggak enak, ya bisa jadi karena guru pun seorang manusia ya. Pagi-pagi bertengkar sama suami atau sama istri, ada masalah di rumah apa gitu, ya bisa terjadi. Tapi jangan ke bawah kepada di dalam ruang kelas, jangan dibawa ya ke siswa-siswinya begitu. Ya, sebenarnya ya kita harus menyangkal dirinya ya untuk melayani siswa-siswi. Ya. Jadi pokoknya
dia seorang guru mungkin walaupun sedih, walaupun ada masalah, dia harusnya bisa tunjukin semangatnya kepada anak-anaknya ya. Itu memang salah satu poin. Nah, waktu dulu saya menjadi guru untuk anak-anak SMP, kepala sekolah saya, dia memang sudah umurnya 60, di atas 60. Suatu hari dia memanggil saya, Ibu Song, kamu sebelum pergi ke ruang kelas, kamu melakukan apa? Dia bertanya gitu sama saya. Papa saya siapin materi. Lalu apa saja saya bicara kepada anak-anak, saya siapkan. Kalau saya bisa ceritain sebuah kisah apa gitu, saya juga siapin gitu. Tapi ternyata dia pesan sama saya begini. Kamu sebelum masuk ke ruang kelas, kamu coba nyanyi lagu yang kamu paling sukai. Lalu kamu coba membuat hati kamu senang. Dia pesannya seperti itu. Oh iya, benar juga ya. Kalau hati saya senang, jadi udah tenang gitu, udah tenang mungkin karena saya sudah nyanyi dengan lagu yang mungkin saya sukai. Lalu dari kantornya guru sampai ke ruang kelas, mungkin ya 1 menit atau 2 menit cukup ya. Sambil jalan masuk ke ruang kelas, kepala sekolah bilang, kamu coba nyanyi sebelum masuk ke ruang kelas supaya hati guru tenang, hati guru senang begitu. Nah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang seorang guru harus berusaha. Ya, apalagi kalian ini guru bukan guru biasa ya, guru apa ya? Guru pendidikan agama gitu ya. Kita memang ya menyampaikan firman Tuhannya ya kepada anak-anaknya. Jadi pokoknya kita harus menjadi teladan, lalu kalau bisa ya kita harus bisa menyemangati ya siswa-siswi ya saat kita mengajar. Oke, ada yang mau bertanya nggak ya tentang masih ada yang belum presentasikan, kalau ada yang mengalami kesulitan untuk membuat RPP atau PPT? Tadi saya sudah kasih pesan ketika kalian membuat slide. Jangan dalam satu slide jangan banyak kasih tulisan. Oke? Ya. Poin-poin saja. Poin-poinnya ya. Dalam satu slide 3 poin cukup ya. 3 poinnya. 3 poin cukup. Lalu kalau boleh mungkin ada kendala ini kalian masih pakai HP kan? Memang susah sih kalau pakai HP bikin slide ya, memang banyak keterbatasan. Ya memang saya memahami. Tapi kalau bisa masukin gambar ya, gambar yang menarik gitu ya, supaya anak-anak tertarik gitu. Ya, bisa paham kan? Coba usahakannya ya. Kita memang harus jago juga ya untuk membuat alat peraga gitulah ya, membuat slide-nya, membuat apapun gitu, materi gitu ya. Kalau mau membuat soal-soal itu pakai Word ya, Microsoft Word, itu juga kita bisa masukin gambar-gambarnya, bukan hanya tulisannya doang. Lalu tulisan-tulisan buat anak-anak SD ya harus lebih besar ukurannya, ukurannya jangan kecil gitu. Oke. Nah, lalu ada yang mau pakai video seperti Frena hari ini, boleh, sangat-sangat boleh pakai video. Lalu nanti video sama PPT dikirimnya kepada saya. Tidak ada lagi ya pertanyaan.